Welcome back to podcast ABNR. We're very pleased to have you back with us, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang plantation company. Apakah ada yang sudah familiar tentang company tersebut? Mungkin kita akan membahas lebih jauh, karena topik ini berhubungan juga dengan perkebunan, yang dimana ini merupakan salah satu sektor vital yang memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional kita. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial, lingkungan, dan juga hukum. Di bawah pemerintahan yang baru, sektor ini bahkan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama nih dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran perkebunan dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan juga berkelanjutan di Indonesia. Menjadi menarik ya untuk nantinya lebih mengkaji lebih dalam juga bagaimana sebenarnya regulasi dan aspek hukum yang mengatur sektor perkebunan di Indonesia, khususnya itu ketika terjadi suatu transaksi akuisisi nih atas perusahaan perkebunannya. Nah, proses akuisisi di sektor ini tidak hanya melibatkan aspek komersial semata, tetapi juga menyangkut isu-isu strategis seperti penguasaan lahan, perizinan, kemitraan dengan masyarakat, ketenaga kerjaan, hingga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan standar keberlanjutan, teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut nih secara khusus mengenai tahapan-tahapan krusial dalam proses akuisisi perusahaan perkebunan serta sebagai berbagai aspek hukum yang perlu dicermati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, without any further ado, let's welcome our speakers. Ada Senior Associates dari ABNR, ada Mbak Tika dan juga Bang Rahman. The floor is yours. Halo, nama saya Kartika Budianti Lestari, biasa dipanggil Tika. Saya Senior Associate di ABNR dan sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Dan practice group saya itu lebih banyak di M&A transactions, lalu corporate, dan juga foreign direct investment atau FDI. Dan khusus untuk M&A transaction, saya banyak membantu di sektor perkebunan, mulai dari legal due diligence-nya sampai dengan transaksinya. Halo, nama saya Abdul Rahman Sidik Alatas, biasa dipanggil Rahman. Di ABNR seorang senior associate, udah kurang lebih 13 tahun bergabung di ABNR. Selama ini banyak membantu pekerjaan di general corporate, M&A, dan ketenaga kerjaan. Untuk M&A-nya sendiri banyak bantu di bidang perkebunan juga. Thank you Mbak Tika dan juga Bang Rahman. Boleh kasih tahu nggak ke kita apa sih kira-kira latar belakang dari ingin membuat topik ini nih Bang? Ya, sebenarnya topik ini tuh jadi sangat relevan untuk kita diskusikan. Nah, seperti yang tadi Reza udah sampaikan ya, bahwa sebenarnya sektor perkebunan ini menjadi sektor pendukung ekonomi utama di bawah pemerintahan yang baru ini. Nah, oleh karena itu semakin banyaknya dukungan dan juga perhatian dari pemerintah atas sektor perkebunan ini diharapkan dan juga kita prediksikan di beberapa tahun ke depan itu akan ada banyak transaksi akuisisi dan khususnya di bidang perkebunan. Nah, khususnya untuk bidang perkebunan ini di subsektor kelapa sawit. Kelapa sawit ini itu merupakan subsektor unggulan di Indonesia dan juga menjadi income yang cukup menjanjikan besar untuk Indonesia. Nah, apalagi yang menjadi menarik adalah bahwa sektor perkebunan saat ini sudah 100% terbuka untuk kepemilikan saham asing. Yang dulunya mungkin teman-teman tahu ada batasan-batasan untuk pemilikan saham asing gitu. Nah, karena sekarang sudah 100% terbuka untuk asing, maka menjadi menarik bagi investor asing untuk masuk ke dalam bisnis perkebunan di Indonesia. Nah, lebih dari sekedar membahas tahapan-tahapan penting dalam proses akuisisi, nah kita penting juga untuk menyoroti bahwa sektor perkebunan ini memiliki karakteristik hukum yang sangat unik. Nah, jadi banyak aspek teknis dan juga regulasi spesifik yang perlu kita cermati dalam suatu transaksi akuisisi, mulai dari aspek perizinan, lalu penguasaan lahan, lalu juga penggunaan lahan, ada kewajiban plasma yang nanti akan kita gali lebih dalam, dan juga ada kepatuhan terhadap lingkungan. Karena lingkungan ini menjadi salah satu fokus dari dunia, baik tidak hanya lokal tapi juga internasional gitu. Nah, oleh karena itu pemahaman yang mendalam terhadap kerangka hukum sektor perkebunan ini menjadi kunci keberhasilan dari adanya suatu transaksi akuisisi. Bukan hanya memastikan transaksi akuisisi ini legal, tapi juga dapat berkelanjutan dari sisi lingkungan dan juga aspek lainnya. Tadi menarik ya Mbak, apabila tadi sudah dijelaskan bagaimana bidang ini menjadi sangat krusial atau mungkin punya panggung yang lebih besar ya ke depannya. Boleh dikasih tahu nggak ya kira-kira adakah langkah-langkah khusus atau tahapan-tahapan penting nih dalam adanya transaksi akuisisi di industri ini?
Oke, jadi sebetulnya kalau dalam industri perkebunan sendiri, proses akuisisinya itu secara umum itu sama dengan akuisisi perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Tapi khusus sektor perkebunan ada beberapa hal yang bisa dibilang ikonik gitu ya, yang perlu diperhatikan terutama dalam transaksi akuisisi gitu. Nah, secara umum transaksi perkebunan itu selain hal-hal yang sifatnya komersial dan hukum, perlu juga diperhatikan terutama dari aspek lingkungan dan perizinannya karena lumayan cukup kompleks dan pemerintah lumayan menyoroti aspek compliance dari perusahaan-perusahaan perkebunan itu sendiri. Jadi itu salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses akuisisi perusahaan perkebunan itu sendiri. Nah, secara umum dalam konteks akuisisi perusahaan perkebunan, tahap awal itu biasanya ada pra-akuisisi di mana calon pembeli itu menentukan atau mengidentifikasi perusahaan target, perusahaan operasional perkebunan itu sendiri. Dan biasanya dalam menentukan perusahaan target ini ada negosiasi awal dengan calon penjual, pemegang saham dari perusahaan perkebunan itu sendiri. Nah, biasanya dalam negosiasi ini mereka ada tanda tangan beberapa dokumen seperti non-disclosure agreement atau term sheet atau hal-hal yang sifatnya menunjukkan intensi dari pembeli untuk enter into transaction dengan penjual gitu. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah mulai masuk ke dalam proses due diligence. Proses due diligence ini sendiri sebetulnya main activity dari kita yang mempunyai role sebagai kuasa hukum gitu ya atau lawyer dari pembeli, karena kita bertugas untuk mencari hal-hal yang penting, hal-hal yang krusial yang perlu masuk dalam nantinya ke dalam dokumen transaksi gitu. Jadi dalam proses diligence ini selain kita mencari apa-apa yang kurang atau apa-apa yang tidak comply dari perusahaan target, kita juga perlu mencari hal-hal yang perlu masuk dalam dokumen transaksi seperti misalkan kita perlu lihat apakah ada negative covenant atau ada persetujuan tertentu yang perlu diperoleh dari baik itu penjual maupun perusahaan target gitu. Nah, itu semua bisa diketahui dari proses due diligence itu sendiri. Nah, mungkin nanti proses due diligence sendiri itu banyak aspek yang harus diperiksa. Mungkin nanti kita coba scrutinize lagi berikutnya. Nah, nanti untuk tahapan setelah due diligence atau uji tuntas ada tahapan negosiasi dan penyiapan dokumen transaksi. Nah, ketika setelah kita due diligence, biasanya pembeli dan penjual itu udah menemukan skema transaksinya. Apakah akan diambil 100% atau kurang dari 100%, apakah nanti asset deal atau shares deal. Nah, itu yang akan menentukan struktur transaksi dan dokumen transaksi yang diperlukan dalam transaksi akuisisi itu sendiri. Nah, dokumen transaksi itu bisa macam-macam, bisa misalkan shares purchase agreement atau CSPA, atau misalkan share subscription agreement atau peningkatan modal oleh pembeli atau pemegang saham yang baru. Nah, ini tergantung dari nanti diskusi atau negosiasi dari para pihak gitu. Nah, tapi mungkin juga selain shares deal, mungkin juga asset deal. Nah, di asset deal ini lebih ke arah perusahaannya tidak beralih, pemegang sahamnya tidak berubah, tapi aset-asetnya yang beralih, seperti misalkan perkebunannya, lahannya, pabriknya, hal-hal seperti itu. Nah, setelah itu nanti setelah ditandatangani dokumen transaksi awal, para pihak akan berlanjut ke pemenuhan syarat pendahuluan atau kita biasa kenal dengan condition precedence. Nah, condition precedence ini lebih ke arah syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh para pihak, baik itu perusahaan target, penjual, atau bahkan pembeli untuk menyelesaikan dari transaksi akuisisi ini. Misalkan dibutuhkannya suatu persetujuan atau pembeli expect adanya perpanjangan izin atau penyelesaian beberapa perjanjian atau misalkan penyelesaian dengan permasalahan ketenaga kerjaan, hal-hal seperti itu. Nah, setelah itu semua terpenuhi, para pihak biasanya akan melakukan closing. Nah, di closing inilah di mana akuisisi itu menjadi efektif. Nah, closing itu tergantung dari dokumen transaksinya. Selesainya atau efektifnya proses akuisisi ini bisa dalam beberapa tahap. Contoh misalkan kalau dalam shares purchase agreement, ini akan efektif ketika para pihak menandatangani perjanjian jual beli saham gitu. Tapi kalau misalkan
dia aset deal, misalkan ada pengalihan tanah atau pengalihan pabrik, nah itu tergantung dari penandatanganan pengalihan dari masing-masing aset itu sendiri gitu. Nah setelah itu ada proses yang kita bisa sebut post closing. Nah post closing ini bisa yang sifatnya hanya administratif, tapi bisa juga yang cukup material. Karena misalkan ketika proses akuisisi ada misalkan escrow atau ada dana-dana yang ditahan yang akan dibayarkan setelah dipenuhinya beberapa syarat yang dipenuhi setelah akuisisi dilakukan, atau mungkin juga ada leakage, ada indemnifikasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak penjual. Nah, proses closing ini juga biasanya dari legal role-nya cukup signifikan karena kita harus remind para pihak apa aja hak dan kewajiban dari pihak setelah diselesaikannya atau setelah tahap closing gitu. Kurang lebih demikian sih. Thank you Bang Rahman, tadi penjelasannya cukup komprehensif ya. Mungkin aku pingin rewind sedikit ya Bang. Tadi sempat dibahas nih tentang proses uji tuntas atau due diligence-nya. Kira-kira kalau dari perusahaan perkebunan sendiri tuh adakah poin-poin yang menjadi spesifik ya dalam proses uji tuntas hukum ini? Ya, thank you Reza. Nah, pertanyaan ini menjadi sangat menarik ya Reza, bahwa uji tuntas itu seperti yang tadi udah Rahman sampaikan, itu fondasi utama untuk menilai apakah perusahaan perkebunan ini memang legal dan juga layak gitu. Nah, kalau kita sebagai lawyer tentunya memiliki kapasitas untuk mengadakan uji tuntas secara hukum. Nah, kalau dari sisi uji tuntas hukum, sebenarnya aspek-aspeknya kurang lebih sama seperti akuisisi due diligence untuk akuisisi pada umumnya. Nah, namun ada beberapa aspek yang perlu diteliti lebih dalam. Nah, mungkin saya akan coba jabarkan di sini ya satu persatu apa saja sih yang perlu diperiksa dan dicek secara mendalam apabila akan ada terjadi suatu transaksi akuisisi khususnya di bidang perkebunan. Aspek pertama yang perlu kita cek secara mendalam ini sama seperti pada due diligence pada umumnya ya. Yang paling penting adalah aspek korporasi dan juga status dari legalitas dari perusahaan itu. Nah, ini untuk memastikan apakah perusahaan itu sudah berdiri secara sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan juga kita akan melihat susunan pemegang saham, permodalan, lalu juga dewan komisaris, direksi, apakah jabatannya masih efektif. Lalu juga di sini kita melihat apakah perusahaan target memiliki anak perusahaan atau cabang, dan juga aspek-aspek korporasi pada umumnya. Nah, lalu aspek yang berikutnya yang menjadi sangat penting dan sangat krusial dan cukup menjadi hal yang sangat material biasanya untuk masuk ke dalam CP atau CS yang tadi sudah disampaikan, itu adalah aspek perizinan. Nah, aspek perizinan ini untuk perkebunan itu memiliki karakteristik yang cukup unik karena tidak hanya izin umum yang secara OSS, mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya bahwa izin itu saat ini diterbitkan oleh OSS, tapi banyak izin-izin lain yang ternyata perlu diperhatikan dan juga dicek. Jadi yang pertama, izin utamanya adalah izin usaha perkebunan. Nah, di situ kita harus lihat apakah perkebunannya ini hanya perkebunan saja atau terintegrasi dengan pabrik atau proses pengolahannya. Nah, itu tentu izinnya berbeda. Lalu yang kedua, kita harus melihat kesesuaian tata ruang. Nah, karena banyak sekali perkebunan di Indonesia ini itu bersinggungan dengan lahan-lahan atau wilayah-wilayah kehutanan. Nah, di situ kita harus melihat apakah ini sudah sesuai dengan tata ruang, apakah ini masuk wilayah hutan atau ini sebenarnya tidak cocok untuk perkebunan. Misalnya ini untuk wilayah pertambangan atau sebagainya. Karena seringkali izin usaha perkebunan juga overlapping atau tumpang tindih dengan izin usaha yang lainnya. Nah, ini kita perlu cek mendalam secara izin usahanya. Lalu yang berikutnya adalah izin lingkungan. Nah, jangan sampai ada suatu usaha perkebunan izin lingkungannya tidak ada atau kurang. Nah, karena ya tanpa kita pungkiri ya, yang namanya suatu usaha perkebunan pasti akan memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah, sehingga harus memiliki izin usaha lingkungan yang proper, memadai dan juga lengkap, termasuk reportingnya. Karena banyak juga perusahaan perkebunan yang sebenarnya punya izinnya tapi reportingnya tidak dijalankan. Nah, itu biasanya kita juga bantu cek gitu. Lalu ada pemenuhan kewajiban plasma. Nah, apa itu nanti mungkin kita akan diskusikan lebih dalam karena kewajiban plasma ini sangat unik yang hanya dimiliki oleh perusahaan perkebunan gitu dan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha lain. Dan yang paling penting juga ada komitmen pemenuhan standar keberlanjutan. Jadi misalnya untuk kelapa sawit itu ada tuh
yang namanya standarisasi atau sertifikasi secara internasional. Nah, kalau di perkebunan itu namanya ISPO. Nah, kalau misalnya perusahaan perkebunan itu memiliki ISPO, maka bisa dianggap kualitas dari kelapa sawit ini sudah memenuhi standar internasional sehingga bisa untuk dijual. Nah, itu tadi aspek perizinan ya, yang kedua yang kita bahas. Lalu aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah hak atas tanah dan kepemilikan lahan. Seperti kita ketahui bahwa perkebunan itu pasti membutuhkan lahan yang sangat-sangat luas. Betul. Bisa berpuluh-puluh ribu hektar gitu ya. Mm-mm. Nah, oleh karena itu kita sangat krusial untuk mengecek apakah status tanahnya itu sudah valid. Apakah tanahnya ini milik perusahaan tersebut? Kalau iya, statusnya apa? Tentunya kan harusnya HGU ya, hak guna usaha. Dan apakah proses pelepasannya itu atau proses pengalihannya itu sudah tepat? Nah, lalu apakah tanahnya itu berada di kawasan hutan atau tidak? Yang tadi seperti saya sampaikan, karena itu akan ada izin-izin tertentu yang juga diperlukan kalau misalkan lahannya berada di kawasan hutan. Lalu luasannya berapa, lokasinya di mana, masa berlakunya sampai kapan. Karena itu menjadi penting dari sisi buyer ya, untuk mengetahui jangan sampai tanahnya ternyata expirednya itu tahun depan gitu, dan itu belum ada proses perpanjangan atau pembaruan, dan itu menjadi krusial untuk dinegosiasikan dengan penjual akan bagaimana ini tanahnya gitu. Lalu yang paling penting juga ada potensi konflik lahan dengan adat masyarakat setempat, karena banyak perusahaan perkebunan di Indonesia itu ada di daerah terpencil yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat adat atau bersinggungan, berbatasan. Nah, maka penting juga untuk melihat ada potensi atau konflik tidak terhadap lahan tersebut gitu. Nah, lalu aspek yang berikutnya yang penting juga adalah kontrak ya. Kontrak-kontrak material dari sisi perkebunan. Nah, yang pertama itu adalah kontrak jual beli dengan off-taker, dengan para pembeli kelapa sawitnya. Lalu ada perjanjian dengan pemasok, lalu perjanjian sewa alat berat, dan perjanjian kemitraan dengan petani plasma. Nah, penting untuk kita review untuk melihat keabsahan dari perjanjian ini dan juga untuk melihat negative covenant seperti yang tadi Rahman bilang. Apakah ada ketentuan-ketentuan yang membatasi atau membutuhkan persyaratan khusus untuk terjadinya transaksi akuisisi ini. Biasanya butuh approval gitu. Atau misalnya perjanjian kredit dengan bank. Karena bisa saja perusahaan perkebunan itu memiliki loan atau kredit dengan bank, dan di mana ada negative covenant kita harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari bank untuk adanya akuisisi. Nah, jangan sampai transaksi akuisisi itu berjalan tapi ternyata melanggar negative covenant dari suatu perjanjian. Lalu dua aspek lain yang tidak kalah penting adalah sengketa dan juga ketenagakerjaan. Kalau sengketa tentu ya kita harus memastikan bahwa perusahaan ini bebas dari sengketa apapun, sengketa lahan, sengketa perpajakan, dan sengketa lainnya. Lalu selain sengketa ada juga dari sisi ketenagakerjaan yang perlu kita perhatikan, dari sisi kepatuhannya, lalu juga dari sisi reportingnya, dan juga dari sisi misalnya pembayaran upah minimum regional apakah sudah sesuai, dan juga jangan sampai ada sengketa dengan karyawan. Dan yang paling penting aspek terakhir yang tadi kita sudah sampaikan itu dari sisi lingkungan, kita harus mengecek perizinan lingkungan. Nah, selain dari lingkungan perizinan, biasanya kita juga bekerja sama dengan konsultan. Biasanya kalau untuk lingkungan ada konsultan teknis sendiri yang benar-benar mengecek dari sisi lingkungannya, dari sisi limbahnya, dari sisi kesesuaian dengan peraturan dan sebagainya. Kalau kita biasanya dari sisi perizinan dan dari sisi reportingnya saja. Jadi mungkin itu saja sih yang perlu kita cermati dalam aspek-aspek yang harus dicek dalam setiap due diligence untuk transaksi perkebunan ini. Thank you Mbak Tiket atas penjelasannya. Ternyata banyak ya poin-poin yang semestinya kita note nih secara khusus, terutama dalam pelaksanaan uji tuntas perusahaan perkebunan. Nah, tapi tadi ada kata-kata yang atau term yang Mbak Tika bahas ya, ini pemenuhan kewajiban plasma. Mungkin banyak yang belum familiar nih tentang hal tersebut. Saya pun belum ya, Mbak Bang. Jadi boleh nggak kira-kira dielaborasi lebih lanjut nih terkait pemenuhan kewajiban plasma ini? Nah, plasma ini sebetulnya sesuatu yang sifatnya kita bisa bilang ikonik ya, ada di suatu industri perkebunan gitu, karena nggak banyak industri lain yang ada kewajiban seperti ini. Jadi plasma itu secara konsep adalah kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk menyediakan lahan dan membangun kebun di atas lahan tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada surrounding community atau masyarakat sekitar gitu.
Nah, dari sisi peraturan sendiri, ini tuh pertama kali diwajibkan sebetulnya dari tahun 2007 ya, dari Undang-Undang Perkebunan sebelumnya sudah ada, tapi sifatnya belum kewajiban dan diatur lebih detail di Permentan nomor 98 tahun 2013. Nah, di situ diatur bahwa perusahaan perkebunan itu wajib menyediakan perkebunan plasma sebesar minimal 20% dari luasan IUP perkebunan itu sendiri. Nah, jadi misalkan suatu perusahaan perkebunan punya lahan sebesar 10.000 hektar, minimal dia harus menyediakan lahan 2.000 hektar dari bisa lahannya sendiri atau dia bisa nyari lahan di luar IUP-nya ya untuk dikembangkan yang nanti akan diserahkan kepada masyarakat sekitar sebagai lahan plasma atau perkebunan plasma gitu. Nah, kita dalam proses uji tuntas dalam memeriksa pemenuhan akan plasma ini, biasanya yang pertama kita lihat adalah dokumen perjanjian kemitraan. Nah, kita perlu lihat apakah perusahaan sudah menandatangani perjanjian kemitraan dengan masyarakat sekitar terkait dengan pengembangan lahan plasma ini atau kebun plasma ini. Karena masyarakat sekitar itu kan lumayan banyak ya biasanya di sekitar perkebunan. Nah, itu biasanya mereka dikoordinasikan dalam suatu koperasi unit desa atau KUD. Nah, jadi nanti perusahaan perkebunan akan tanda tangan perjanjian plasma dengan KUD yang merinci tahapan-tahapan termasuk petani-petani plasmanya dan luasan lahan yang akan nantinya dikembangkan menjadi kebun plasma gitu. Nah, berikutnya kita perlu lihat apakah lahan yang disediakan oleh perusahaan perkebunan ini secara legal memiliki validitas yang sudah bisa dibilang proper gitu ya. Dari sisi pengambil alihan lahannya, apakah misalkan ternyata dia juga di atas kawasan hutan sudah ada izin untuk pemanfaatan kawasan hutannya. Kalau misalkan dia ambil dari petani-petani sekitar itu sendiri, apakah sudah dikompensasi dengan baik dan secara patut gitu. Nah, itu kita juga perlu cek dasar penguasaan lahan yang akan dikembangkan menjadi kebun plasma ini. Nah, jadi setelah kita ngecek lahan plasma itu, kita juga perlu cek status hukum dari petani plasma. Jadi selain lahan, petani plasmanya yang nanti akan menerima lahan plasma itu juga kita perlu cek. Karena secara peraturan, baik lahan maupun petani plasma itu sendiri harus di-acknowledge atau diakui oleh dinas setempat. Jadi kita nggak bisa ngasih ke sembarang orang lahan itu. Jadi itu harus ada daftarnya petani plasma itu. Nah, selain itu kita juga perlu cek apakah lahan yang nanti akan dikembangkan ini bebas dari konflik, baik itu konflik sosial dengan adat yang Tika bilang tadi gitu, ataupun konflik dengan misalkan lahan-lahan yang sifatnya konservasi atau hutan lindung. Nah, itu kita perlu cek juga. Jadi jangan sampai lahan plasma ini menjadi lahan yang bermasalah sehingga tidak bisa dikembangkan menjadi kebun plasma gitu kurang lebih. Thank you Bang Rahman atas penjelasannya. Kemudian nih Bang Mbak, aku juga penasaran dari hasil uji tuntas tersebut, kira-kira biasanya apa sih yang perlu diatur kemudian ya untuk dokumen transaksinya? Ini ada nggak, Mbak? Ya, tentunya dari hasil legal due diligence itu menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena hasil atau temuan dari due diligence itu akan menjadi dasar untuk penyusunan dokumen transaksi. Tadi seperti yang Rahman udah sampaikan, dokumen transaksi bisa berupa SPA atau Share Purchase Agreement atau SSA atau Share Subscription Agreement. Nah, biasanya hasil uji tuntas itu akan terefleksi di dalam dokumen-dokumen transaksi tersebut. Nah, klausul-klausul apa saja sih yang sebenarnya perlu untuk diatur kemudian berdasarkan hasil uji tuntas? Nah, yang pertama itu adalah pernyataan dan jaminan, atau bahasa Inggrisnya biasanya kita sebut representations and warranties. Nah, pernyataan dan jaminan ini tuh lebih kepada supaya penjual itu memberikan pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan terhadap kondisi perusahaan perkebunannya. Misalnya bahwa perusahaan perkebunan tersebut telah memiliki izin usaha yang valid, lalu seluruh laporan telah dilaporkan kepada pemerintah yang berwenang, lalu seluruh misalnya lahan sudah dimiliki secara sah berdasarkan hukum, dan juga berbagai pernyataan jaminan yang lainnya. Nah, semakin banyak isu di due diligence yang kita temukan, maka semakin rinci pernyataan dan jaminan yang harus diberikan oleh penjual. Yang kedua adalah CP.
Seperti yang tadi Rahman telah sampaikan, yaitu sering disebut conditions precedent atau persyaratan pendahuluan. Nah, ini tentu harus diatur kira-kira persyaratan apa saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para penjual sebelum terjadi closing. Misalnya nih tadi, lahannya itu sudah mau expired. Nah, berarti biasanya dari pembeli meminta kepada penjual untuk ada bukti bahwa tanah ini sudah dalam proses perpanjangan, atau misalnya ada izin yang sudah expired. Nah, maka di dalam CP biasanya disebutkan bahwa penjual harus terlebih dahulu memenuhi perpanjangan izin pembuangan limbah, misalnya seperti itu. Nah, jadi semakin banyak isu, biasanya CP-nya juga semakin banyak dan semakin lama closingnya, biasanya seperti itu. Nah, lalu ada juga yang namanya klausul indemnifikasi. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa diatur sebagai CP dan juga tidak bisa misalnya diatur sebagai CS atau condition subsequent di kemudian hari, karena akan misalnya mengganggu jalannya transaksi. Misalnya secara komersial nih, transaksi ini harus benar-benar berjalan. Nah, maka jalan tengahnya adalah adanya klausul indemnifikasi. Jadi misalnya ada satu isu nih yang memang kita tahu bahwa isu ini material. Nah, biasanya kita mintakan pertanggungjawaban atau ganti rugi dari pihak penjual. Jadi misalnya di kemudian hari ada klaim terhadap isu tersebut, maka penjual yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli atas isu tersebut gitu. Misalnya ada isu lingkungan, kita tahu bahwa lingkungannya ternyata tercemar dan ada reporting yang tidak dijalankan. Nah, kita biasanya minta ada klausul indemnifikasi. Nah, di dalam klausul indemnifikasi disebutkan bahwa penjual itu berkewajiban untuk mengganti rugi pembeli dalam hal ada klaim terhadap lingkungan gitu. Nah, lalu biasanya dari hasil uji tuntas juga kita bisa menentukan price adjustment atau penyesuaian harga. Misalnya banyak isu atau tahu nih ada sengketa hukum yang nilainya sekian puluh miliar gitu. Nah, kita bisa minta dari sisi pembeli meminta kepada penjual untuk menurunkan harga dari harga jual beli saham tersebut gitu. Nah, lalu biasanya juga diatur di dalam dokumen transaksi yaitu klausul terkait operasional pasca transaksi. Nah, biasanya gimana nih kemitraan plasmanya, keberlanjutannya seperti apa, lalu apakah ada direksi baru atau dewan komisaris baru yang nanti akan menggantikan, atau kewajiban misalnya untuk menyelesaikan suatu isu yang diaturnya di kemudian hari, jadi dipenuhinya di kemudian hari sebagai condition subsequent. Nah, itu juga bisa diatur. Nah, yang terakhir juga biasanya ada disclosure. Disclosure ini apa sih? Disclosure ini pengungkapan. Jadi pengungkapan atas isu-isu yang sebenarnya kedua belah pihak sudah ketahui dan harus dicantumkan di dalam SPA atau di dalam dokumen transaksi itu. Supaya apabila di kemudian hari misalnya para penjual dan pembeli mengetahui nih, ada isu mengenai ketenagakerjaan. Lalu penjual bisa menyampaikan loh, itu kan sudah ada di pengungkapan, di disclosure. Nah, biasanya hal-hal yang sudah diungkapkan itu tidak bisa dimintakan ganti rugi dari indemnifikasi yang tadi dari penjual. Jadi memang cukup banyak ya dari hasil uji tuntas yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen transaksi. Jadi seperti itu. Thank you Mbak Tika atas penjelasannya. Jadi memang banyak ya dan penting bagi kita untuk melakukan uji tuntas secara menyeluruh nih, terutama pada transaksi perusahaan perkebunan. Nah, mungkin karena role kita adalah lawyers ya Mbak, Bang, mungkin tadi kita banyak membahas tentang aspek hukumnya. Tetapi aku penasaran sih, selain daripada aspek hukum, apakah ada aspek lain yang tidak kalah penting nih bagi kita untuk kita lihat seperti itu? Ya, sebetulnya karena industri perkebunan itu secara umum lumayan kompleks gitu ya. Nah, kita tuh secara hukum sebetulnya bersifat supporting gitu. Karena intinya lebih ke arah bisnis dan komersialnya gitu. Jadi ketika proses due diligence atau proses transaksi ini, aspek non-komersialnya juga lumayan signifikan. Contohnya biasanya kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang melakukan uji tuntas secara teknis atau komersial. Misalkan secara teknis perlu dicek juga nih perkebunannya secara teknikal dan agronomikalnya, apakah misalkan usia tanamannya sudah umur berapa, apakah siap panen, berapa jumlah tanamannya, jarak tanaman per tanaman berapa gitu. Lalu sumber airnya, apakah ada sumber air, lalu debit air di sana seperti apa. Nah, itu ada tim teknis yang memeriksa hal-hal seperti itu. Nah, kadang juga bahkan ada beberapa yang memeriksa in detail proses penanganan hama di sana gitu. Kita pernah sempat ada klien yang mereka tidak mau menggunakan pestisida sama sekali. Jadi perusahaan target diminta untuk melakukan penanganan hama secara
biologis gitu. Jadi mereka menggunakan burung hantu untuk menangkap tikus gitu instead of menggunakan pestisida. Nah, hal-hal seperti itu juga mereka lumayan concern gitu biasanya. Nah, itu ada tim teknis yang bantu pemeriksaan. Biasanya tim teknis langsung datang ke perkebunan untuk melakukan pemeriksaan hal-hal seperti itu gitu. Nah, di samping itu juga dari sisi accounting perlu lakukan pemeriksaan secara detail, biasanya dibantu dari KAP atau kantor akuntan publik melakukan pemeriksaan secara accounting, baik itu historical maupun yang current account gitu ya. Nah, dari situ mereka akan memeriksa apakah secara akuntansi semua transaksi dicatatkan dengan baik oleh perusahaan target, apakah ada hal-hal yang dapat mencurigakan yang akhirnya harus diklarifikasi oleh perusahaan target ataupun penjual. Nah, itu nanti role-nya dari kantor akuntan publik di situ. Nah, ada juga nanti ada pemeriksaan secara operasional dan infrastruktur. Nah, seperti yang sebelumnya udah dijelaskan oleh Mbak Tika, perusahaan perkebunan ini ada yang hanya perusahaan perkebunan, tapi ada juga yang terintegrasi. Maksudnya dia punya pabrik pengolahan kelapa sawit di dalamnya. Nah, kalau dia punya pabrik pengolahan kelapa sawit di dalamnya, biasanya itu akan dicek juga kapasitas produksi dari pabrik itu sendiri. Dari kapasitas produksinya, dari misalkan hasil produksi per bulan atau per hari atau bahkan per tahunnya juga dicek, apakah masih bisa memenuhi kuota dari produksinya, apakah ada yang harus dikurangi, apakah harus ditambah sesuai dengan perizinannya atau enggak. Bahkan sampai dengan sumber energinya akan dicek biasanya. Misalkan apakah mereka masih menggunakan energi minyak atau sudah menggunakan biofuel. Nah, itu juga biasanya menjadi concern dari pembeli gitu. Itu juga akan mempengaruhi negosiasi antara penjual dan pembeli. Lalu berikutnya juga ada aspek sosial dan lingkungan atau ESG. Nah, sekarang kan lumayan concern ya. Banyak perusahaan-perusahaan atau investor yang mau invest di perusahaan perkebunan lumayan men-highlight bagian ESG ini, karena ketika mereka nantinya mau ekspor atau menjual hasil minyak sawit ini ke luar negeri, ini salah satu yang dinilai dari pihak internasional, apakah perkebunan kelapa sawit ini sudah memenuhi atau comply dengan ketentuan ESG ini. Nah, ini biasanya yang dicek dari aspek sosial dengan masyarakat sekitar, terus dengan lingkungan, apakah ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan. Nah, biasanya kalau misalkan yang tadi Mbak Tika sudah sebutkan sudah diperiksa dan mendapatkan sertifikat ISPO atau RSPO, nah ini bisa diasumsikan mereka sudah comply dengan ESG gitu. Nah, yang terakhir itu yang perlu dicek adalah mengenai aspek SDM dan organisasi. Nah, ini perlu dicek, ini terkait juga dengan aspek ketenaga kerjaan ya. Apakah perusahaan target sudah comply dengan ketentuan ketenaga kerjaan. Nah, biasanya karena perusahaan perkebunan itu lumayan banyak jumlah tenaga kerjanya, mereka punya serikat pekerja. Nah, apakah serikat pekerja yang sudah di-establish secara proper? Apakah ada beberapa serikat pekerja atau hanya single serikat pekerja? Nah, apakah sudah ada perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan? Apakah ketentuan perjanjian kerja bersama itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu dicek juga gitu. Nah, bahkan kadang dari investor punya konsultan khusus untuk memeriksa aspek ketenaga kerjaan ini, karena ini merupakan salah satu poin penting ya bagi mereka, karena pekerja adalah mungkin ujung tanduknya nih betul. dari perusahaan perkebunan itu sendiri gitu. Kurang lebih sih demikian. Thank you so much Bang Rahman atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita close nih, apakah kira-kira dari speakers kita ada yang ingin disampaikan lebih lanjut? Ya, mungkin sedikit aja ya Reza. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan oleh Rahman sebelumnya, bahwa dalam proses akuisisi perusahaan perkebunan, aspek hukum dan non-hukum itu saling melengkapi dan juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Karena perkebunan ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Jadi tidak hanya melulu legal, tapi banyak aspek yang perlu diperhatikan gitu. Nah, jadi proses keseluruhan due diligence dari sisi komersial, teknikal, agronomis, keuangan, lingkungan, dan juga legal itu akan membantu siapa? Membantu pihak purchaser untuk menentukan apakah layak suatu perusahaan perkebunan ini untuk diakuisisi. Nah, kalau dari kita, dari sisi lawyer tentunya harus berkoordinasi dan juga berkolaborasi
dengan konsultan-konsultan yang lainnya gitu. Ya, oleh karena itu dengan melakukan uji tuntas secara menyeluruh dan juga terintegrasi, pembeli tidak akan hanya dapat menganalisis dari sisi legal saja, tapi biasanya juga dapat mampu menjawab pertanyaan yang lebih fundamental. Apakah bisnis ini layak secara hukum dan apakah bisnis ini juga dapat memiliki keberlanjutan. Nah, oleh karena itu pendekatan dari lintas aspek ini yang jadi kunci keberhasilan dari suatu transaksi akuisisi di bidang perkebunan. Thank you Mbak Tika. Nah, dari diskusi bersama Mbak Tika dan juga Bang Rahman, kita bisa melihat ya bahwa terdapat begitu banyak aspek baik hukum maupun non-hukum yang perlu kita perhatikan dalam proses akuisisi perusahaan perkebunan. Nah, seluruh elemen tersebut tentunya berperan penting nih dalam menentukan keberhasilan suatu transaksi dan pemahaman yang tepat atasnya yang menjadi kunci nih bagi kelancaran serta keberlanjutan bisnis di sektor perkebunan yang menjanjikan ini, teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Tika dan juga Bang Rahman atas diskusi yang sangat produktif dan juga menarik, because I personally enjoyed it, then I really hope that our audience also enjoyed this episode, and we look forward to having you again with us really soon, and until then, stay safe and have a great day, everyone. Thank you. Thank you.